Kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kedudukan Manusia dalam Alam Semesta. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu manusia dalam pandangan Islam. Bentuk dan pola peran seorang secara garis besar dapat kita lihat dari kedudukan yang ditempatinya. Sedangkan untuk mengetahui hal itu, kita perlu tahu akan penamaan yang disandangnya. Begitu pula tentang peran manusia dapat dirujuk antara lain melalui berbagai sebutan yang diberikan pada manusia. Dalam Al-Quran, manusia disebut dengan berbagai nama antara lain Al-Bashar, Al-Insan, dan An-Nas. Dan konsep Bani Adam yang hal ini sebagai penolakan terhadap teori Darwin tentang evolusi bahwa manusia adalah keturunan dari kera. Adapun pemahaman tentang peran manusia erat kaitannya dengan sebutan yang disandangnya. Yang pertama yaitu konsep Al-Bashar. Manusia dalam konsep Al-Bashar ini dipandang dari pendekatannya biologis. Sebagai makhluk biologis, berarti manusia terdiri atas unsur materi, sehingga menampilkan sosok dalam bentuk fisik material, yaitu berupa tubuh kasar rogawi. Berdasarkan konsep Al-Bashar, manusia tak jauh berbeda dengan makhluk biologis lainnya. Dengan demikian, kehidupan manusia terikat kepada kaidah-kaidah prinsip kehidupan biologis lain seperti berkembang biak, mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan dalam mencapai tingkat kematangan serta kedewasaan. Manusia memerlukan makan, minum dengan kriteria halal serta bergizi untuk hidup, dan ia juga butuh akan pasangan hidup melalui jalur pernikahan untuk menjaga melanjutkan proses keturunannya. Yang kedua yaitu konsep Al-Insan. Al-Insan terbentuk dari kata nasia nisyu yang berarti lupa, dari kata insu artinya senang, jinak, harmonis, dan ada juga dari kata naus yang mengandung arti pergerakan atau dinamisme. Merujuk pada asal kata al-insan, dapat kita pahami bahwa manusia pada dasarnya memiliki potensi yang positif untuk tumbuh serta berkembang secara fisik maupun mental spiritual. Di samping itu, manusia juga dibekali dengan sejumlah potensi lain yang berpeluang untuk mendorong ia ke arah tindakan, sikap, serta perilaku negatif dan merugikan. Yang ketiga yaitu konsep anas. Kata anas dalam Al-Quran umumnya dihubungkan dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Manusia diciptakan sebagai makhluk bermasyarakat yang berawal dari pasangan laki-laki dan wanita. Kemudian berkembang menjadi suku dan bangsa untuk saling kenal, mengenal, berinteraksi. Hal ini sejalan dengan teori strukturalisme Giddens yang mengatakan bahwa manusia merupakan individu yang mempunyai karakter serta prinsip berbeda antara yang lainnya, tetapi manusia juga merupakan agen sosial yang bisa mempengaruhi atau bahkan dibentuk oleh masyarakat dan kebudayaan di mana ia berada dalam konteks sosial. Yang keempat yaitu konsep Bani Adam. Manusia sebagai Bani Adam termaktub di 7 tempat dalam Al-Quran. Menurut Al-Gharib Al-Isfani, Bani berarti keturunan dari darah daging yang dilahirkan. Berkaitan dengan penciptaan manusia, menurut Kristiono Suryano bahwa bumi dan dunia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala jutaan tahun sebelum Nabi Adam alaihissalam diturunkan di bumi. 7.000 tahun yang lalu pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan manusia jauh sebelum Nabi Adam alaihissalam diturunkan. Dalam surah Al-Ankabut ayat 19, apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya kembali. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ayat ini memperlihatkan bahwa kita seharusnya dapat memperhatikan adanya pengulangan karena memang telah terjadi, bukan pengulangan kebangkitan kembali. Nanti setelah hari kiamat, karena pengulangan kebangkitan setelah kiamat itu belum terjadi sehingga masih sulit untuk dimengerti oleh yang tidak percaya. Dan banyak ayat Al-Quran
data dan kejadian yang menunjang konsep pemikiran ini. Seperti misalnya pada saat manusia akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah di bumi, bagaimana para malaikat mungkin mengetahui bahwa manusia hanya akan membuat kerusakan di atas bumi. Sedangkan malaikat hanya mengetahui apa-apa yang diberitahukan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, tentunya karena memang mereka pernah mengetahui adanya manusia di bumi sebelum Adam diciptakan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala selalu menyatakan bahwa manusia anak cucu Adam alaihissalam diciptakan dalam kesempurnaannya. Jelas di sini bahwa Adam alaihissalam bukanlah merupakan hasil evolusi ataupun keturunan monyet seperti dikatakan Darwin. Pembahasan kedua yaitu manusia dan psikologinya. Keberadaan manusia dalam di dunia ini dilengkapi dengan dua keadaan, yakni terdiri dari jasad dan ruh. Artinya makhluk yang jasad serta ruhanianya sekaligus. Manusia bukanlah makhluk ruh murni dan bukan jasad murni, melainkan manusia merupakan makhluk secara misterius terdiri dari kedua elemen ini, juga yang disebut dengan entitas ketiga, yaitu jati dirinya sendiri. Realitas yang mendasari dan prinsip yang menyatukan apa yang kemudian dikenal dengan manusia bukanlah perubahan jasadnya, melainkan keruhaniannya. Al-Ghazali dalam memandang jiwa itu terlepas dari 4 kata, yaitu hati, roh, jiwa, dan akal. Yang pertama yaitu nafs. Kata nafs datang dalam berbagai bentuk baik mufrad atau jamak. Ia menunjukkan manusia sebagai makhluk hidup yang asalnya satu. Dalam Al-Quran, kata nafs ini menunjukkan pada diri, self, sebagai keseluruhan yang lebih menyatakan motivasi dan aktivitas hidup manusia. Yang kedua yaitu qalb. Menurut Hasan, kata qalb yang terdapat dalam Al-Quran kebanyakan berkisar pada arti perasaan, emosi, dan intelektual pada manusia. Oleh sebab itu merupakan dasar bagi fitrah yang sehat sebagai perasaan baik mengenai cinta atau benci dan tempat petunjuk, iman, kemauan, sekaligus sebagai kontrol terhadap segala aktivitas manusia. Yang ketiga yaitu ruh. Ruh biasanya menunjukkan aspek suatu hakikat realitas yang abstrak yang mempunyai unsur ilahi dan berhubungan dengan manusia secara khusus. Yang keempat yaitu akal. Kata akal menurut Hasan Langgulung muncul dalam Al-Quran tidak ada yang menunjukkan abstrak masdar sama sekali, melainkan kata kerja dengan berbagai bentuknya. Karena akal ini lebih menunjukkan pada aspek pemikiran pada manusia, seperti yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 75. Dalam hal-hal ini, Al-Atas berpendapat bahwa setiap sebutan ini memiliki dua makna, yang satu merujuk pada aspek-aspek jasadia ataupun kebinatangan, dan satunya merujuk pada aspek keruhanian. Dengan demikian, ketika aspek itu bergelut dengan sesuatu yang berkaitan dengan intelektual dan pemahaman, yaitu ruh manusia disebut intelek, ketika mengatur tubuh, ia disebut jiwa. Ketika sedang mengalami pencerahan intuisi, ia disebut hati. Dan ketika kembali ke dunianya yang abstrak, ia disebut ruh. Pada hakikatnya, ia selalu aktif memanifestasikan dirinya dalam keadaan apapun. Selanjutnya, kedudukan manusia dalam alam semesta yang akan dilanjutkan oleh Putri Novianti. Kepadanya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, penciptaan manusia menurut Al-Quran pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Proses penciptaan manusia dalam Al-Quran ada sulalah min tin, saripati, nutfah, air
proses penciptaan manusia dari fase ke fase. Ada alaqah, segumpal darah yang tadi, lalu mudghah, segumpal daging. Proses penciptaan manusia hingga sempurna. Ada izam, tulang atau kerangka. Di dalam fase ini embrio akan mengalami perkembangan dari bentuk sebelumnya yang hanya berupa segumpal daging itu hingga berbalut kerangka atau tulang. Lalu penutupan tulang, kisah al-izam bil lahim, insya mewujudkan makhluk lain. Tahap ini menandakan bahwa ada sesuatu yang dianugerahkan kepada manusia yang menjadikannya berbeda dari makhluk yang lainnya, yaitu ruh yang menjadikannya berbeda dengan makhluk yang lain. Selanjutnya, kedudukan manusia dalam alam semesta, yaitu manusia sebagai hamba Allah dan manusia sebagai khalifah. Pada pembahasan sebelumnya, banyak disinggung mengenai manusia disebut Abdullah. Dalam konteks Abdullah, manusia harus menyadari betul akan dirinya sebagai abdi. Hal ini berarti bahwa manusia harus menempatkan dirinya sebagai yang dimiliki, tunduk dan taat kepada semua ketentuan pemiliknya, yaitu Allah. Manusia sebagai khalifah Allah. Al-Quran tidak memandang manusia sebagai makhluk yang tercipta secara kebetulan atau tercipta dari kumpulan atom. Tapi ia diciptakan setelah sebelumnya direncanakan untuk mengemban suatu tugas sebagai khalifah di muka bumi. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi seperti yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, qalu ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Wa najanu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguh, dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Lalu M. Quraisy Shihab menyimpulkan bahwa kata khalifah itu mencakup dua pengertian. Yang pertama, orang yang diberi kuasa untuk mengelola wilayah, baik luas maupun terbatas. Yang kedua, khalifah memiliki potensi untuk mengemban tugasnya, tentu, namun juga dapat berbuat kesalahan dan kekeliruan. Beranjak dari pemahaman bahwa ada dua unsur yang sehubungan dengan makna khalifah yang tadi, lalu yakni unsur intern mengarah pada hubungan horizontal yang berkaitan dengan manusia, alam raya, dan antar manusia dengan alam raya. Dan unsur ekstern, yaitu penugasan Allah kepada manusia sebagai mandat Allah, dan pada hakikatnya eksistensi manusia dalam kehidupan ini adalah membangun dan mengelola dunia tempat hidupnya ini sesuai dengan kehendak penciptanya. Tugas kekhalifahan tersebut memang sangat berat, namun status ini menunjukkan arah peran manusia sebagai penguasa di bumi atas petunjuk Allah. Selain itu, dari tugas tersebut menggambarkan bahwa akan kedudukan manusia selaku makhluk penciptaan yang paling sempurna. Jadi pada kesimpulannya, kedudukan manusia di muka bumi adalah sebagai khalifah atau sebagai pemimpin, baik dengan mandat dari Allah maupun dari sesama manusia. Dengan misi yaitu menghuni, memakmurkan, dan mengatur bumi seisinya dengan sebaik-baiknya, dan tentu akan dipertanggungjawabkan kelak. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan, silakan jika ada yang ingin berpendapat. Terima kasih Putri. Kalau enggak kita pulang. Kalau enggak ada. Oh, putus-putus sinyalnya, Dek. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan kepada pemakalah tentang
Lihat tuh. Posisi manusia di alam semesta, ya. Jadi kalau merujuk kepada filsafat memang harus belajar dari kosakata awalnya. Kosakata awalnya sudah diungkapkan tadi. Misalnya, ini Mas. Ini aja. Ada Anas, ada Al-Insan, ada Al-Bashar, ada Bani Adam. Meskipun nanti titik tekannya pada aspek masing-masing, ya. Seperti kata Bashar itu awalnya adalah sesuatu yang terlihat tampak dan indah. Makanya dia berkembang menjadi makhluk biologis yang bisa dilihat. Nah, Bashar itu awalnya adalah kulit, sesuatu yang tampak dan membedakan dengan makhluk lainnya. Nah, kalau binatang, kulitnya itu tidak disebut dengan kulit, tapi disebut dengan jildun. Ya. Sama-sama kulit, cuma kulitnya berbeda, ya. Karena binatang itu kulitnya tebal, nah, dia biasa dilapisi oleh bulu, sementara manusia itu kulitnya tipis dan kalaupun ada bulu, bulunya juga tipis sehingga kelihatan, ya. Nah, dari sesuatu yang baik dan indah itu kemudian berkembang menjadi makhluk biologis. Di dalam Al-Qur'an itu disebut sebanyak 36 bentuknya tunggal dan hanya satu yang disebut dengan bentuk jamak, bentuk musanna. Ya. Kemudian ternyata justru dengan kata Bashar ini mengisyaratkan proses kejadian manusia yang bertahap dan berkembang. Ini misalnya ada di dalam surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 20. Bunyinya, wa min ayati an khalaqakum min turabin thumma idza antum basyarun tantashirun. Dan di antara kekuasaan Allah, dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian ketika kamu menjadi manusia atau menjadi bashar, kamu bertebaran. Nah, bertebaran itu menunjukkan bahwa manusia melakukan interaksi dan aksi bertebaran itu melalui dua hal. Satu, dengan hubungan seks. Yang kedua, mencari nafkah. Dua hal tersebut itu disepakati oleh ulama, mana basyarun tantashirun itu satu berhubungan seksual, yang kedua mencari nafkah. Orang yang bisa melakukan hubungan seksual dan mencari nafkah itu adalah orang yang sudah memiliki kedewasaan dan tanggung jawab. Maka Maryam itu di dalam surat Ali Imran ayat 47 itu pernah menanyakan keheranan ketika malaikat Jibril datang membawa kabar dia akan memiliki anak, padahal di situ beliau menyampaikan bahwa jangankan disetubui, disentuh dengan jarak yang dekat atau hanya bersentuhan bersenggolan tidak sengaja, itu pun tidak pernah dialami oleh Maryam, ya. Makanya di situ kan masun, ya, tidak pernah disentuh oleh manusia sama sekali, kok bisa hamil, gitu. Makanya sebab orang yang bisa melakukan hubungan seks atau menghamili lawan jenisnya, yang kedua itu mencari nafkah, itu adalah bentuk perkembangan wujud kedewasaan dan tanggung jawab. Ada orang yang melakukan hubungan seks tapi dia tidak tanggung jawab, itu berarti bukan dinamakan bashar. Nah, harusnya yang dinamakan apa? Al-hayawan. Nah, jadi orang yang bisa berhubungan seks, kemudian dia juga diikuti dengan mencari nafkah, itu adalah dua hal, karena ketika dia mengambil tanggung jawab untuk menikah, ya, mengambil tanggung jawab untuk menikah, dia memiliki kesadaran bahwa ini adalah istri saya, ini adalah keluarga saya, ini adalah tanggung jawab yang telah
Allah berikan kepada saya, maka saya harus menjaganya. Nah, istilah basyar itu larinya kepada istilah tanggung jawab dan kedewasaan. Maka basyar juga dari kata inilah manusia kemudian dianugerahi tugas untuk menjadi khalifah. Ini ada dalam surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 28 ya. Nah, bukan dalam bentuk Anas, juga bukan dalam bentuk al-insan atau Bani Adam, tapi melalui kata basyar inilah, karena basyar itu menunjukkan periode secara biologis, tetapi juga diikuti dengan perkembangan secara mental dan tanggung jawab. Kedewasaan seseorang itu dari situ. Ada orang yang dalam kehidupan dia suka melempar tanggung jawab ketika ada tugas yang membebani. Nah, itu umumnya dilakukan karena satu, dia tidak percaya diri, kemudian yang kedua, dia tidak nyaman. Ya. Misalnya orang sudah menikah kemudian bercerai, ya. Itu satu, biasanya dia ingin lari dari tanggung jawab karena ada sesuatu yang dalam tanda kutip tidak beres dalam dirinya untuk menutupi kekurangannya. Yang kedua, biasanya gitu loh, dia memang ingin melarikan diri dari tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Itu kira-kira. Ada pertanyaan dulu sebelum Isa? Nanti biar Mbak Putri nyari dulu. Anaknya nggak rewel kan? Yang rewel bapaknya malahan. Rewel, Ustaz, marah-marah. Iya, iya. Mas, Yang bapaknya penting minta jatah ntar. Astagfirullahaladzim. ya barangkali anaknya nggak rewel tapi bapaknya yang rewel kan. Orang hidup itu banyak ujiannya. Terus kemudian ya kata al-insan ini sambil saya sambung nunggu komat ya. Nanti kalau sudah komat saya izin ya. Insan itu diambil kata insan, anas atau al-insi itu diambil dari 3 huruf ya. Alif, nun dan sin. Nah, dari sini lahir kata insan gitu loh. Lahir kata ings, kemudian lahir kata nas dan lahir kata unas. Ya, jadi antara insan, ins ya, dan unas atau anas itu menurut sebagian para ulama tafsir memiliki makna yang berasal dari huruf yang sama ya. Karena huruf yang sama gitu loh. Kata insan itu memiliki arti jinak, kemudian karena manusia itu umumnya bila diperlakukan dengan baik dia juga akan baik. Tidak kasar, tidak ganas, tidak garang, tidak jahat. Kemudian harmonis, dia memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu adalah kecenderungan manusia. Kemudian yang ketiga, artinya tampak. Ini adalah lawan dari kata al-jin. Kalau jin, kan wa ma khalaqtul jinna wal insa. Nah, kata jin dan insa itu sering disandingkan di dalam Al-Quran sebagai satu perlawanan, namanya muqabalah dalam ilmu bahasa Arabnya ya. Ilmu balaghahnya namanya muqabalah. Disebut jin, kemudian disebut lawannya insan, disebut langit lawannya bumi, namanya muqabalah itu. Disebut baik lawannya buruk, siang lawannya malam. Nah, manusia itu diperlawankan dengan jin karena jin itu adalah makhluk yang tidak tampak. Dia seakar kata dengan janin. Janin itu makhluk yang sudah ada tapi tidak kelihatan. Itu janin ya. Ada juga junun, orang waras tapi akalnya itu sedang tertutup. Baik karena satu penyakit atau karena hilang ingatan. Ya, makanya orang gila disebut junun. Dia punya akal tapi akalnya sedang ketutup gitu.
ya, atau disebut jannat, ya, hutan yang lebat, yang orang yang ada di bawahnya atau sesuatu yang ada di bawahnya itu tidak kelihatan. Nah, makanya surga itu disebut jannat, jannatun tajri min tahtihal anhar, karena saking lebatnya, saking rindangnya, orang yang di situ itu tidak pernah kepanasan. Nah, itu konteksnya turun di wilayah yang kanan kirinya adalah gurun pasir, gitu loh. Nah, itu berarti menggambarkan surga itu indah banget. Tapi kalau turunnya di Indonesia sudah ada puncak kan, gitu loh. Ya wajar lah, biasa aja di surga, yang penting nggak disiksa kan kayak gitu. Tapi konteks waktu itu padang pasir, panas, nggak ada pepohonan, pasir, kemudian kekeringan, air juga terbatas, makanan juga nggak ada, gitu loh. Orang mau berteduh saja itu harus berjalan sekian kilo untuk dapat menemukan pohon yang bisa hidup di padang yang tandus, ya. Kayaknya manusia itu disandingkan dengan jin karena sifatnya yang berlawanan, ya. Makanya tidak boleh menikah dengan jin itu, meskipun sama-sama makhluk, tetapi melawan fitrah yang telah diciptakan, ya. Biasanya pernikahan itu sifatnya kadang mengganggu salah satu fitrah di antara keduanya, ya. Umumnya manusia yang suka diganggu. Nah, terus yang ketiga, insan itu juga digunakan untuk seluruh totalitas jiwa dan raga manusia, ya. Kemudian dia juga menggambarkan antara proses fisik, mental, dan kecerdasan. Nah, berbeda dengan dzurriyyati Adam atau Bani Adam. Adam itu menggambarkan bahwa sosok keturunan manusia yang pertama kali itu adalah Nabi Adam, sehingga anak yang lahir dari keturunan dari Nabi Adam itu disebut dengan Bani Adam. Oke, sebentar ya, saya izin dulu ya. Silakan, lagi sudah komat teman-teman. Nanti sholat dulu atau makan dulu, silakan, nanti kita sambung lagi ya. Ya Ustadz. Nanti kalau mau tanya ya tanya sama Mbak Putri sama Nur Aini ya. Saya nyambung-nyambung dikit. Oke. Kita punya akal. Kita punya akal. Jin juga punya akal. Apa akal kita itu beda dengan akal jin? Dalam konteks bagaimana kita dikatakan fi ahsani taqwim itu. Halo? Hilang Pak Ustaz. Oke. Ini Mas ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Iya, makanya yang janggal dari saya itu katakanlah mengitibar karena manusia itu mempunyai akal. Tapi kan kalau itibarnya akal, itu kan sama jin kita juga sama punya akal. Apa akal kita beda dengan jin? Bagaimana? Mohon penjelasan. Oke. Ada yang lain? Silakan. Ya, ini Ustaz. Saya masih tekan antara ilmu dan manusia ya Ustaz ya. Tadi penjelasannya pada saat ada ayat wa ma yantiqu 'anil hawa qul in huwa wahyu yuha. In huwa wahyu. Nah, konteks dalam ayat ini mengatakan bahwa segala sesuatu jangan pakai hawa nafsu gitu Ustaz. Kan dan dalam arti yang lainnya bahwa segala sesuatu ya harus bersumber gitu. Maksudnya apakah harus bersumber gitu Ustaz? Maksudnya dalam arti yang sedangkan kayak seperti ahli marifat, ahli tarekat, itu apakah mereka juga mengacu gitu Ustaz? Maksudnya
dalam arti itu sumber mereka itu dari mana gitu? Apakah mereka dapat ilham gitu? Apakah dapat apa gitu? Karena kan dalam Al-Quran juga menjelaskan jangan pakai hawa nafsu, tapi bersumber gitu. Nabi aja bersumber dari wahyu gitu, Ustaz. Ustaz, maksudnya mohon dijelaskan maksud ayat ini kan apa gitu maksudnya? Nah, kan antara ilmu dan manusia kan harus bersumber, ada sumbernya, ada referensinya gitu, Ustaz. Terus ada lagi? Tadi 19 orang kok, sekarang 16 ya. Ada yang keluar kali. Selebihnya sholat tarawih. Salah terawih. Iya kali. Oke, Nur Aini dulu sama Putri. Jawab dulu ya. Nur Aini yang mana? Masih di luar? Mbak Putri? Silakan Mbak, dijawab dulu. Ada pertanyaan Pak Abdul Muiz sama Mas Ilyas. Laqad khalaqna sama wama yang tiku anil hawa. Share screen ya. Ya, sambil nunggu, tak share screen dulu ya. Kalau pakai ini kedengeran nggak Mas? Coba videonya. Sambil nunggu jawaban pemakalah. Manusia adalah ciptaan Allah yang terbaik yang ada di dunia ini. Karena manusia memiliki akal, pikiran, hati, dan kehendak untuk berbuat. Berbeda dengan makhluk Allah yang lain. Hendaknya karunia tersebut harus disyukuri oleh setiap manusia untuk semakin taat kepada Allah. Untuk mudahnya, manusia memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi individual dan fungsi sosial. Fungsi individual adalah manusia berperan sebagai pribadi yang bertanggung jawab atas perbuatan dirinya sendiri. Manusia berkehendak melakukan apa saja, baik, buruk, benar, atau salah, semua tergantung keputusan dirinya sendiri. Sedangkan fungsi sosial, manusia berkewajiban untuk saling bergantung dan berhubungan dengan manusia lain. Artinya, manusia tidak dapat hidup sendirian di dunia ini. Ia memerlukan peran manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya. Misal, ingin makan, perlu ada banyak manusia yang turut andil menyampaikan nasi sampai di depan mulut. Seperti petani yang menanam padi dan memanennya, tengkulak, pabrik, dan pedagang beras yang menjualkannya, ibu atau ayah yang memasakkan berasnya, dan seterusnya. Fungsi individu dan fungsi sosial harus dimaknai manusia dengan benar dan sadar. Tujuannya agar manusia memahami bahwa hadirnya setiap diri di muka bumi bukan karena kebetulan atau hanya dihabiskan untuk suatu hal yang sia-sia, tetapi ada program kegiatan amal saleh yang harus dilakukan sesuai tuntunan agama. Amal saleh itu berupa amal kesalehan pribadi dan kesalehan sosial. Manusia berperan sebagai abid atau ahli ibadah yang melaksanakan aktivitas kehidupannya karena Allah. Sholat, ibadah, hidup, dan mati hanya karena Allah. Karena setiap kegiatan yang dilakukan atas niat yang benar disertai dengan basmalah akan bernilai ibadah. Artinya, ibadah bersifat luas, bukan hanya sholat, zakat, dan puasa saja, tetapi bekerja, berkebun, berdagang, dan kuliah juga bisa bernilai ibadah. Selain itu, manusia juga berperan sebagai khalifah
atau pemimpin. Minimal memimpin dirinya sendiri. Bagaimana mungkin bisa memimpin orang lain jika memimpin diri sendiri masih kesusahan? Memimpin yaitu mengarahkan yang dipimpin untuk patuh, tunduk, dan taat. Jika setiap diri masih kesusahan melarang diri sendiri untuk tidak berbuat baik, berarti ada yang salah dan perlu diperbaiki. Jika diri tidak bisa melarang diri sendiri untuk jangan mencontek jawaban teman, bagaimana mungkin ia bisa mengajarkan kejujuran pada orang lain? Memimpin mulailah dari hal yang terkecil, dari diri sendiri dulu, baru ke keluarga, ke orang lain. Memimpin bukan perkara mudah, sebab ada tanggung jawab yang diterima. Itu sebabnya pemimpin atau orang yang memimpin dengan adil adalah hamba yang disayang Allah. Adil pada dirinya sendiri dan adil juga pada orang lain. Manusia juga memiliki kewajiban secara vertikal atau hablum minallah dan kewajiban secara horizontal atau hablum minannas. Kewajiban hablum minallah berarti manusia dituntut patuh dan taat kepada aturan ajaran Islam dan mengamalkannya. Kewajiban hablum minannas berarti manusia berusaha keras membentuk suasana damai bersama teman dan anggota masyarakat, di mana ia berada, membawa keamanan, kenyamanan, kesenangan, dan kebermanfaatan bagi orang lain. Manusia memiliki dua potensi, yaitu potensi kebaikan dan potensi keburukan. Manusia dapat menjadi saleh melebihi malaikat, dan juga manusia dapat menjadi lalai melebihi hewan. Artinya ada unsur proses, pilihan, dan perjuangan sungguh-sungguh untuk memantapkan hati dan amal agar sejalan dengan tuntunan agama. Dengan begitu, potensi kebaikan akan selalu mengungguli atau menang dari potensi keburukan. Potensi kebaikan itu seperti potensi indera yang digunakan dengan baik, potensi akal pikiran yang sehat, dan potensi hati yang jernih melihat semua sisi kehidupan. Kedudukan manusia dapat dilihat dari uraian 4E, esensi, estetika, etika, dan eksistensi. Esensi dapat diartikan manusia memiliki peranan atau substansi utama memberikan kemanfaatan, keberkahan, dan keteladanan bagi manusia dan makhluk di sekitarnya. Kemudian, estetika dapat diartikan menjalani kehidupan hendaknya memainkan seni harmonisasi atau ritme sunatullah. Manusia juga dapat dilihat kedudukannya dari etika. Etika dapat diartikan manusia memiliki etika atau akhlak mulia sebagai bentuk perwujudan hamba yang patuh dan umat yang membahagiakan. Perihal ini menjadi penting karena Nabi Muhammad menjadi contoh tauladan akhlak mulia bagi umatnya. Maka sudah menjadi kesadaran tersendiri bahwa setiap manusia harus berupaya sekuat tenaga untuk bisa menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Kedudukan terakhir pada manusia adalah eksistensi. Eksistensi dapat diartikan menjaga keutuhan sebagai manusia sempurna dan menjaga alam sekitar dari segala bentuk perusakan. Akhir dari bukti adanya manusia, eksistensinya manusia adalah manusia dapat menjadi pionir atau perwakilan Allah di muka bumi. Perwakilan yang menjalankan syariat agama, menjaga dan menyebarluaskannya. Dengan demikian, eksistensi manusia dapat terwujud saat manusia memahami, menyadari, dan mengamalkan arti diri dari esensi, estetika, dan etika sebagai hamba Allah. Oke, itu dari Pak Dinil tadi itu, ya, video beliau. Oke, Putri sama Nora ini sudah ada? Masih di luar?
Udah bisa nyambung sedikit kan Pak Muiz dari situ tadi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Jadi manusia itu pada dasarnya diciptakan sebagai makhluk yang memiliki potensi yang melebihi dari makhluk-makhluk lain. Dia bisa lebih mulia dari malaikat, tapi di saat yang sama itu bisa lebih hina daripada binatang. Nah, potensi itu adalah pilihan. Pilihan itu yang menghantarkan manusia kepada dua jalan, yaitu fujur dan takwa, tapi manusia dianugerahi potensi itu. Satu berupa potensi jasad. Nah, fungsinya adalah di jasad itu ketika ketika Allah berfirman tentang walaqad karramna bani adama, gitu. Sungguh aku muliakan manusia dengan dengan menempatkan mereka di muka bumi. Itu ada di dalam surat Al-Isra ayat 70. Itu saya sedang menelisik tentang tentang sisi kemuliaannya. Bentar ya. Ini saya share dulu sebentar. Sebentar. Sebab kemuliaan manusia. Ya. Oke. Nih. Ayat tersebut, ayat atin itu dipahami manusia memiliki fisik yang sempurna. Jadi ini ayat yang tadinya disebut Al-Hijr, bahwa manusia itu diciptakan dengan bentuk bashar. Dia memiliki wujud yang kelihatan tampak secara kasat mata, memiliki kebutuhan biologis, tapi di saat yang sama memiliki tanggung jawab dan memiliki kedewasaan. Nah, fisik yang sempurna itu tidak dimiliki oleh binatang, tidak dimiliki oleh jin, juga tidak dimiliki oleh malaikat. Ya. Misalnya, jin itu tidak memiliki jasad yang kasar, sehingga dia adalah bentuk dari makhluk yang disebut dengan makhluk yang tidak kelihatan. Makanya disebut jin, makhluk halus istilahnya. Nah, makanya makhluk halus itu memiliki cara perlakuan yang beda karena dia tidak kelihatan. Binatang itu disebut, kulitnya disebut jildun, karena dia adalah makhluk yang kasar. Ya. Tidak memakai pakaian pun mereka tetap nyaman dengan wujud dan bentuknya. Ya. Makanya manusia memiliki fisik sempurna, dia didampingi dengan proses biologis, artinya membutuhkan pasangan dan membutuhkan makanan. Nah, ketika dia membutuhkan penyaluran terhadap lawan jenisnya, dia akan mencari cara yang terbaik melalui pernikahan, dan ketika memenuhi kebutuhan untuk makan dan minumnya, dia akan mencari yang halal. Ini kebetulan saya membahas tentang dampak makanan haram terhadap anak, ya, dari sisi kenakalan orang tua. Ya, kenakalan orang tua judulnya, cuma salah satu kenakalan orang tua itu terkadang secara pola asuh dia mungkin baik kepada anak, akan tetapi terkadang ada perilakunya yang itu juga berefek kepada psikis dan kepada tabiat atau akhlak anak. Misalnya dengan memberi makanan yang haram masuk ke dalam tubuh anak tersebut. Ya, itu makanya Al-Quran mensyaratkan ada kata toyib. Ya. Kriteria toyib itu misalnya makanan yang sehat dalam artian memiliki zat gizi,
zat gizi yang cukup, kemudian proporsional, ini menurut Pak Gures. Yang ketiga aman, artinya tidak membahayakan. Ya, proporsional itu sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebih dan tidak kurang. Kemudian makanan yang sehat itu dalam artian memiliki gizi. Jadi satu, manusia itu makhluk yang memiliki jasad yang membutuhkan asupan gizi, dan secara biologis juga memerlukan penyaluran hasrat seksual. Nah, itu manusia dikatakan mulia kalau dia menyalurkan dua-duanya atau memperoleh makanan dengan cara yang baik dan menyalurkan syahwatnya dengan cara yang baik. Yang kedua, manusia memiliki ruh. Ya. Ruh itu tidak dimiliki oleh, harusnya roh, memiliki ruh yang tidak dimiliki oleh binatang. Ya. Roh itu adalah sisi rohani yang merupakan pancaran dari Tuhan. Dia memiliki unsur lahud, ya, ketuhanan, sehingga ruh itu merupakan jasad halus yang dijadikan Allah untuk menciptakan kehidupan pada badan. Ya. Kemudian Allah menisbatkan ruh, ya, pada dirinya sebagai nisbat makhluk kepada penciptaannya. Karenanya ruh adalah makhluk yang menakjubkan di antara makhluk-makhluknya. Nah, ini tidak ada pada binatang sebab perbedaan ruh yang ada pada manusia, dia tetap hidup meskipun jasadnya sudah tidak ada. Berbeda dengan binatang, ketika mati itu nyawanya, gitu, namanya al-hayat sebenarnya, ya. Makanya kalau ada binatang yang disembelih atau ditabrak, itu ketika masih gerak-gerak itu disebut hayatul mustaqirrah, itu boleh disembelih, dagingnya boleh dimakan meskipun dia sudah menunjukkan tanda-tanda kematian, ya. Nah, namanya al-hayat kalau di binatang, ya. Sementara ruh itu dia memiliki tanggung jawab untuk mengisi badan, kemudian nanti setelah kehidupan berakhir, dia akan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang telah dia lakukan di alam dunia ini. Nah, itu tidak dimiliki oleh makhluk lain selain manusia. Nah, ruh itu memiliki asupan gizi berupa zikir dan ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau binatang, jin, itu memungkinkan untuk ini, tapi jin tidak memiliki jasad, ya. Kemudian malaikat, dia tidak memiliki nafsu, juga tidak memiliki jasad kasar. Terus yang ketiga, manusia memiliki akal, ya. Akal itu dipahami sebagai al-hijr, yaitu sesuatu yang bisa menahan dan mengekang hawa nafsu. Nah, kalau tadi basar kaitannya dengan makhluk biologis yang kadang memperturutkan nafsu. Nah, akal ini dia fungsinya disebut untuk pengikat atau penahan hawa nafsu. Nah, sementara binatang itu tidak dianugerahi akal. Binatang tidak dianugerahi akal, dia hanya dianugerahi nafsu saja. Maka ketika melakukan hal-hal yang tidak layak dalam ukuran manusia, binatang tidak akan malu karena dia tidak memiliki akal. Akal berbeda dengan otak, ya, karena otak itu sifatnya fisik, ya, sementara akal itu sifatnya gaib, artinya dia sesuatu yang abstrak, merupakan kerja dari ikatan antara ruh dan hati. Nah, akal ini membutuhkan asupan yang namanya ilmu. Maka Al-Quran itu selalu mengajarkan sejak Nabi Adam pertama kali diciptakan, itu yang diajarkan adalah ilmu pengetahuan.
Dan Allah juga menjanjikan ilmu pengetahuan itu akan membawa derajat kepada kemuliaan, dan bahkan wahyu yang pertama kali diturunkan itu berkaitan dengan ilmu. Nah, jadi bedanya di situ. Laqad khalaqnal insana itu memiliki 3 dimensi. Satu dimensi manusia terdiri dari jasad berupa bashar yang memiliki keinginan biologis, dia bisa makan, bisa berhubungan seks, tapi makan dan seks itu mengantarkan kepada ketaatan dengan cara-cara yang baik. Manusia juga punya ruh, ruh itu bisa membawa dekat dengan Allah dengan berzikir, makanya alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi ruh itu asupannya adalah zikir dan ibadah yang mendekatkan diri kepadanya, yang itu juga tidak dimiliki oleh binatang. Jin sebagian memiliki sifat keimanan karena jin sebagian beriman, sebagian tidak. Malaikat itu memiliki ini, tapi dia tidak memiliki jasad dan nafsu. Kemudian manusia itu memiliki akal yang ketika dia dianugerahi nafsu, nafsu itu kemudian dikendalikan oleh akal agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang membawa kepada keburukan. Jadi akal ini dia bisa berfungsi terus, gitu, manakala dia dikasih asupan ilmu pengetahuan. Maka orang yang pensiun dari dunia pendidikan itu umumnya tidak mudah stres, kemudian biasanya dia tetap diperdayakan selama dia mau dan mampu, ya. Artinya mau dan mampu itu dia masih ingin ngajar, ilmunya masih ada, kemudian dia sehat. Itu biasanya masih dipakai orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Maka orang yang senantiasa mengasah dengan dirinya dengan ilmu pengetahuan umumnya dalam tanda kutip lebih aman dari penyakit pikun dan penyakit menua. Ya. Jadi itu perbedaannya, Mas, dibanding dengan malaikat yang tidak punya nafsu. Tapi malaikat ketika dicoba dengan wanita cantik, ya, wanita cantik di dalam surat Al-Baqarah ayat 105 itu kan ada kan ada 2 malaikat yang diturunkan di Babilonia. Kemudian mereka juga tergoda untuk melakukan hal-hal yang negatif. Itu berarti ada memang malaikat yang wujudnya malaikat sebagai bentuk protes bahwa dahulunya manusia itu suka berbuat kerusakan, suka berbuat hal-hal yang tidak baik. Coba kalau malaikat disuruh hidup di dunia kayak apa? Ternyata dia juga bisa menjadi fitnah atau menjadi hal-hal yang mengajarkan hal-hal yang tidak bagus. Ya, ada di dalam surat Al-Baqarah itu, silahkan. Marut ya. Ya? Harut wa Marut. Ya, Harut wa Marut itu, Mas. Haruta wa Maruta. Itu salah satunya. Ya. Coba dikirim malaikat terbaik yang bisa dites di bumi. Mereka kira-kira taat apa enggak? Nur ini mana? Sudah ada belum? Kalau datangin jodoh mah nggak apa-apa. Belum. Tadi info lagi keluar, Ustadz, handphonenya lowbat. Oh iya. Ya udah sekarang Putri aja lah yang jawab. Oh, udah dijawab tadi, Ustadz. Ya. Punya Mas. Saya sependapat sama Ustadz. Gimana Pak Muiz? Ada tanggapan nggak Pak Muiz? Itu Masuk. enggak, itu saya garap itu baru kemarin ketika berbicara tentang pengaruh makanan haram pada anak. Jadi salah satunya itu ya, sebentar lagi adanya korelasi. Selain itu ini tulisan Pak Hasyim Muzadi itu tentang manusia itu juga dianugerahi al-basar wal basira, ya.
Nah, basor itu adalah penglihatan, awalnya mata, basiroh itu adalah hati. Nah, mata di sini diartikan bukan hanya sebagai alat untuk melihat, tetapi diartikan lebih sebagai panca indera. Nah, dari sinilah manusia itu melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, kulit, dan lidahnya, dia bisa merasakan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan, termasuk mendapatkan ilmu. Ya. Akan tetapi terkadang apa yang dilihat oleh manusia, apa yang didengar oleh manusia, dan apa yang dirasakan oleh manusia itu terkadang sifatnya menipu, karena dunia itu kan disebut al-ghurur. Ya. Misalnya gunung dari kejauhan tampak indah, bulan dari kejauhan tampak indah, tapi ketika didatangin ternyata gersang berpegunungan. Makanya dulu kalau tahun 80 itu wanita kalau diumpamakan seperti bulan itu sukanya, senangnya luar biasa. Tapi setelah astronot turun ke bulan, ternyata bulan gersang berpegunungan gitu loh. Itu menunjukkan kalau wanita dibandingkan dengan bulan itu marah. Kenapa? Sudah pernah dijamah oleh manusia. Berarti kalau ada cewek diumpamakan seperti bulan itu berarti sudah pernah dijamah oleh cowok gitu. Kayaknya ngamuk dia. Jadi disitulah lah. Basor dan basiroh itu adalah dua hal yang saling melengkapi, ya. Nafsu, ruh atau akal juga dipahami sebagai hati, itu juga dua hal yang saling melengkapi. Artinya tidak harus dipertentangkan. Cuma terkadang nafsu itu lepas kendali. Kenapa? Karena akal sudah tidak bisa menahan. Nah, kebiasaan itu adalah pilihan. Orang mau baik mau buruk itu disuruh untuk memilih. Ini madhab Mu'tazilah kayak gitu. Tapi itu manusia juga diberi pilihan, karena ada yang tidak bisa diberi pilihan, misalnya detak jantung, denyut nadi, ya, kemudian nafas, itu kan sifatnya apa, langsung dari Allah. Tapi ketika perbuatan, ketika selingkuh, gitu. Selingkuh masa khilaf, kan? Selingkuh itu mesti disengaja, kan gitu. Jadi nggak ada perselingkuhan itu karena kekhilafan yang dinikmati, gitu. Jadi artinya ya disengaja, mesti ada perencanaan, dan itu memang termasuk perilaku buruk orang tua. Nah, dan perilaku buruk orang tua itu teman-teman perlu dikasih tahu bahwa anak itu memiliki pendengaran. Meskipun dari dulu orang tuanya, dia hanya mendengar 20% dari apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Ini sudah diteliti oleh Sean Covey, ya, seorang psikolog dari Amerika. Dia menulis banyak buku tentang psikologi. Nah, kemudian kekuatan kata-kata itu hanya 20%. Sementara 80% dia itu akan melihat perilaku. Makanya meskipun kata-katanya baik, tapi kalau perilakunya kurang baik, itu akan ditiru oleh anak. Nah, makanya guru saya dalam buku salah satu buku beliau, murid Pak Kures, itu mengatakan keburukan itu sifatnya menular, kebaikan itu sifatnya meniru. Meniru itu lebih lama dan prosesnya panjang, harus belajar. Sementara menular itu prosesnya cepat dan sembuhnya sulit. Maka seseorang ketika melihat keburukan itu dia memiliki kewajiban untuk mengingatkan atau merubahnya, meskipun dia pelanggarnya. Ini seorang kita itu jualan narkoba. Kalau lihat anak-anak pakai narkoba, meskipun kita adalah pedagang narkoba, itu kita juga memiliki kewajiban untuk mengingatkan itu, ya. Bukan salah, tapi kalau kebaikan kita harus mengerjakan dulu. Jadi 5 takulu nama lataf alun itu dalam kebaikan. Jadi kalau kita nyuruh tahajud, kita tahajud dulu. Kalau kita nyuruh sholat jamaah dulu. Kalau kita nyuruh belajar dulu. Tapi kalau ada keburukan, ada orang mencuri, jualan sabu-sabu ataupun yang lain, kita meskipun adalah pelanggarnya, kita juga satu tipe, gitu loh. Kita juga pencuri, itu wajib mengingatkan. Soalnya keburukan itu sifatnya menular. Dia akan segera tersebar dengan cepat kalau tidak ada upaya pencegahan.
Itu salah satunya. Oke. Jarod, satu lagi nih Mas Ilyas ini. Dapat dijawab Mbak Putri. Singkat ya, udah jam 8 ternyata. Halo. Nanti nanya ke Ustadz. Rewel suaminya. Udah jawab ya Bang Ilyas? Belum. Alhamdulillah. Sama Ustadz. Waktu suka bingung kalau Bang Ilyas nanya, aduh. Wati jujur banget sih. Intinya tuh apa? Maaf ya Mbak. Jadi wama yang tiku anil hawa In wa itu. illa wahyu yuha ya tadi ya. Ya, Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi hanya mengatakan apa yang telah diperintahkan dan menyampaikannya kepada umat manusia secara sempurna tanpa melakukan penambahan ataupun pengurangan. Gitu doang Ustadz. ya. Jadi kata yang tiku itu kembali domirnya gua kembali kepada Nabi. Ya. Jadi dari sisi kenabian, gitu loh. Dari sisi kenabian, apa yang beliau sampaikan itu selalu dibimbing oleh wahyu, bukan oleh hawa nafsu. Maka dalam segala gerak-gerik beliau itu dalam tanda kutip bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Meskipun nanti dari sisi kemanusiaan ketika berperang atau beliau saat menunaikan ibadah haji wada atau umroh sebelumnya, perjanjian Hudaybiyah, itu kan banyak yang menentang. Ya. Menentang itu misalnya Umar bin Khattab itu termasuk orang yang paling getol menentang karena tidak diperbolehkan melakukan ibadah haji pulang, tapi tahun depannya baru diperbolehkan. Nah, termasuk ada perjanjian ketika mengatakan Nabi tidak boleh digelari di belakangnya Muhammad Rasulullah. Ya. Itu adalah hal-hal yang membuat para sahabatnya protes. Gitu. Nah, tetapi Abu Bakar Siddiq itu kan hurufnya ada 12, Umar bin Khattab juga 12, Utsman bin Affan juga 12, Ali bin Abi Thalib juga 12. Nah, ketiga-tiganya itu yang tidak yang tadinya asalnya juga hampir terpengaruh dengan Umar, itu akhirnya Abu Bakar sebagai orang yang dituakan itu menyampaikan begini, ayat ini. Dia itu Rasul, Nabi yang dibimbing oleh Allah yang pasti tahu kebenarannya. Maka ingatlah Umar. Itu Abu Bakar ketika menasehati Umar saat ibaratnya marah-marah, kenapa harus ngalah dengan orang kafir. Kayaknya, nah, kata perbuatan inilah disebut Al-Quran ketika mengatakan sesuatu kul, misalnya, atau yang tiku, itu maksudnya itu bukan apa yang dikatakan saja, Mas. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia putuskan, apa yang dia tetapkan, itu berarti semuanya. Nah, ketika Al-Quran mengatakan satu kul, itu namanya majas mursal ya. Min itlaqil juz wa iradatil kul. Dia hanya menyebut satu kata, tapi maksudnya itu adalah bersambung dan berurutan. Menyebut satu kata kayak gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasul itu adalah hal-hal yang sifatnya mengandung wahyu, meskipun dalam sisi kemanusiaannya nanti ada yang menentang. Termasuk hal-hal yang bertentangan nanti ketika mengawinkan kurma. Nah, itu hadisnya masih bisa diperdebatkan. Ya, mengawinkan kurma, masa Nabi selama di Mekah 20 tahun atau 40 tahun nggak pernah lihat orang mengawinkan kurma gitu. Aneh gitu loh. Nabi tinggalnya di Mekah, Mekah juga kanan kirinya ada kebun-kebun kurma ibaratnya. Beliau juga pernah berjalan sampai ke Syria, masa tidak pernah lihat orang mengkawinkan kurma ketika di Madinah. Nah, hadis itu
diantaranya bisa dikritik dengan jawaban-jawaban yang sifatnya ilmiah. Oke, teman-teman, mohon maaf ini sudah kelewatan, takut yang nunggu. Mata kuliah selanjutnya apa ini? Saya ada mata kuliah lagi, Ustadz. Yang lain ada nggak? Yang lain enggak. Oh, nggak ada. Yang lain udah, Ustaz. Oke ya, kalau gitu kita tutup ya. Cukupkan sekian ya. Silakan kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Kan Ustaz. Ya, mohon maaf ya. Saya juga ngisi kelas sebelah, kelas D ya. Oke, pamitan ya semuanya ya. Baik, Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Bang Ilyas. Mas Salman, Ya, baik. Ya, tadi gimana tuh? Ustaz. apa kata yang makin ribet? Gimana itu? Aduh, iya. Tambah lagi. Jadi tadi makin kesini makin regulasinya makin detail. Ya. Begitu tiap hari kita harus laporan kegiatannya Putus. dari selamat datang. Halo, cek. Ya. Ya, Jelas gak? ya, tadi sempat putus. Oh, iya. Pokoknya dari kegiatan kita di sana ngapain aja. Salah satunya tadi kan saya zuhur, tugas gak. Nah itu pokoknya dikasih penjelasan semua ada tuh, keterangan. Waduh. Kayak gitu tadi diserahinnya karena Bu Anissa lagi ke Perpusnas kan. Jadi diserahinnya ke kepala sekolah langsung, dicek sama beliau. Tadi kata Bu Kuna ini, dia bilang ke saya, insya Allah di minggu kedua atau ketiga November ujian. Ujian apa itu? Ujian untuk yang PPL 2. Semuanya. Serius? Iya. Cepet dong. Kalau saja. Ujiannya gimana? Ya, Bisa kalau nggak, tadi Jin, berarti ya? baru yang di Darulum, Monik, baru di tempat saya. Tadi konfirmasi katanya di minggu kedua atau minggu ketiga. Bisa. Minggu keempat udah Agung aja nih emang. udah UAS di beberapa sekolah udah UAS. Oke. Gimana kalau Monik gimana tuh? Udah ada penjelasan belum dari Pas Prato? Kalau dia mau nunggu dikabarin kan. Anu dikabarin. Tapi itu Monik di TL aja diingetin. Khawatir los sampai November akhir gitu. Kita usahain di minggu kedua lah. Di minggu Jangan kedua udah ujian. Karena takutnya kalau gagal bisa di minggu ketiga lagi. Oh iya Kata benar. Bu Kuna ini seperti itu kalau untuk di kelas di kelompok saya nih. Di minggu 2 atau 3 beliau juga udah konfirmasi ke guru Pamong. Udah ngechat Anda. Tapi Apa tuh? saya lupa lagi. Neng, Nida. Dia bilang tetap harus di Desember ya, Neng? Berarti beliau memanfaatkan kalian. Memang. Awal Desember katanya. Apa tuh? Awal Desember apa, Neng? Dia bilang ya? Pokoknya awal Desember udah kelar gitu. Sama sekolahnya. Ujian paling di akhir November. ya gitu. November. Berarti Agung harus ngejar tuh ya? Yes. Mas Salman, Ya, gimana? itu kita bikin apa tim? Per individu. Ada formnya berarti? Ya, yang bisa kirim tuh. Saya juga udah buat. Nanti Mana saya kirim. belum lihat kayaknya. Bisa ngirim dalam bentuk foto. Cuman tadi pas saya lagi ke kantor, Bu Popi, kepala sekolah langsung bilang, Pak Salman, nanti tolong ya ada laporan harian. Gitu. Kemarin Bu Anissa udah konfirmasi ke saya. Oh baik Ibu. Untuk formatnya kamu ada? Saya bilang saya nggak punya Bu. Oke, nanti saya printin. Nah beliau lagi nyantai gitu kan. Saya nungguin beliau nggak enak. Gitu. Ya udah saya inisiatif aja. Ya udah Bu, nggak usah. Nanti saya aja buat gitu buat teman-teman yang lain. Akhirnya tadi kita buat masing-masing dah. Waduh. Cepat selesai deh kalau begini. Kalau di sekolah kita makin kesini makin ketat, Monik. Aturannya makin, Masya Allah.
di kita mah nggak ada Ya, apa-apa. semua ada plus minusnya sih. Di kita nggak ada apa-apa. Oh, tapi kemarin Bu Eni dan Bu Maul ke sekolah saya. Iya. Ke sekolah antum juga. Oh, enggak. Tidak dia. Ngapain? Mereka berdua. Ke Nurul Iman enggak? Kayu. Belum. Eni Bu Maul. Kan Nurul Iman nggak ul? Gay. Nurul Iman lagi bagi rapot. Kapan ke Nurul Imannya? Nurul Iman kan lagi bagi rapot PTS. Tadinya kan sekitar minggu ini kan Fatimah udah minta siapa yang mau maju duluan. Nanti Bu Maul datang. Kata Sirai kan Sirai siap. Udah bilang gitu kan. Tapi kan bagi rapot. Gak apa-apa kalau saya siap aja. Suruh datang Bu Maul nggak apa-apa. Iya, cuman kan lagi bagi rapot ya. Ya belum sih dari Nurul Imannya. Insya Allah mungkin nanti kalau udah dia biasa. sidak doang, nggak tahu datang doang tuh berdua ke sekolahan. Oh, enggak ada. Ya Allah, Neng, berarti kita dilaporin, Neng, parah banget ya. Tuh guru Berarti kamu. biasanya kalau dicek tuh nggak ada tanda-tanda tuh sebelumnya. Masih recording. Maaf, masih recording. Astagfirullah, saya lupa. Iya.